Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di Radio WLC bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Ya, hai Mario, senang sekali bertemu Anda kembali dan juga Anda para pendengar semua. Saya Doni Alexander juga hadir hari ini. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami hari ini. Nah Doni, pernahkah Anda membuat sebuah asumsi? Baiklah. Tentu saja saya pernah melakukannya Mario, tapi pertanyaan itu membuat saya cukup bingung karena saya tidak bisa mengingat asumsi mengenai hal apa yang pernah saya buat tersebut. Kalau begitu tolong diingat kembali Doni, Oke. karena nanti saya akan menanyakannya kepada Anda lagi. Baiklah para pendengar sekalian, bila Anda sudah pernah bergabung bersama program kami sebelumnya, maka tentunya Anda juga sudah mengetahui bahwa di Radio WLC, kami menggunakan nama pribadi Bapa Surgawi kita, yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Dan nama sang anak adalah Yahusua. Anda juga akan mendengarkan kami menggunakan kata El, Eloa, atau Elohim, yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani untuk merujuk kepada Yahwa. Nah, Doni, apakah Anda sudah mengingat asumsi apa yang pernah Anda buat? Saya tidak bisa mengingatnya dalam waktu sesingkat itu, Mario. Oke, sorry, tidak bisa. Tapi saya mengingat sebuah asumsi yang pernah dibuat oleh orang lain. Nah, saya baru saja membacanya kemarin. Saya mengingatnya karena menurut saya, ya itu sangat lucu. Oke, asumsi apa itu, Doni? Pada tahun 1903, presiden dari Bank Michigan Savings memberitahu pengacaranya Henry Ford untuk tidak berinvestasi pada perusahaan Ford Motor. Dia menjelaskan kepada pengacara tersebut bahwa kuda akan digunakan untuk selamanya sebagai alat transportasi. Sementara mobil hanyalah hal yang baru, sebuah antusiasme sementara. Sungguh? Dan pada saat ini perusahaan tersebut memiliki pabrik di sekitar 20 negara dengan pendapatan lebih dari 156 miliar dolar per tahun loh, Doni. Iya, saya tahu itu gila ya. Saya penasaran apakah pengacara tersebut menuruti asumsi itu atau tetap berinvestasi. Nah, masih ada asumsi lain yang menurut saya cukup lucu. Ternyata pada tahun 1921 silam, seorang pria bernama David Sarnoff, dia mendorong teman-temannya untuk berinvestasi pada sebuah penemuan baru yang disebut radio. Lalu, apakah mereka mau berinvestasi? Tidak, mereka menolak dan berkata kotak musik nirkabel tidak memiliki nilai komersil yang signifikan. Siapa yang ingin membayar untuk mengirimkan pesan kepada orang yang tidak dikenal? Wah, kalau dikatakan seperti itu ada benarnya juga. Tapi Anda bisa melihat mengapa teman-temannya itu membuat asumsi tersebut kan? Berdasarkan informasi yang mereka miliki, mereka tidak menduga bahwa radio akan bisa bertahan dan terus berkembang. Ya, betul Mario. Mereka tidak mengerti bagaimana radio bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Nah, belakangan ini saya sering memikirkan banyak asumsi. Baru-baru ini kita menyiarkan program mengenai hari Sabat yang Alkitabiah, yang mana yang dimaksud bukanlah hari Sabtu pada kalender matahari kepausan yang kini menjadi kalender tetap yang digunakan oleh semua orang. Dan kita juga menyiarkan bahwa hari Minggu bukanlah hari kebangkitan yang sebenarnya. Tapi itu adalah asumsi yang dibuat oleh banyak umat Kristen. Nah, Mario, dan juga Anda para pendengar, yang menjadi masalah ketika kita membuat asumsi berdasarkan ketidaktahuan atau informasi yang salah adalah bahwa tindakan kita selalu dibentuk oleh kepercayaan atau keyakinan kita. Betul. Namun bila kepercayaan kita dilandaskan pada asumsi-asumsi yang salah, maka kita akan sepenuhnya keliru. Dan itulah yang menjadi masalah pada kalender Masehi. Kalender itu memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Dan karena tidak ada perubahan pada siklus mingguan ketika kalender Julian ditransisikan ke kalender Masehi, maka orang-orang, khususnya di Barat ya, lantas berasumsi bahwa siklus mingguan modern memang selalu seperti itu sejak dulu. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Iya, saya bisa melihat banyak asumsi yang dibuat. Orang-orang ke gereja pada hari Minggu, karena itu adalah hari pertama dalam siklus mingguan modern. Dan karena kita tahu bahwa Yahusua dibangkitkan di hari pertama dalam siklus mingguan, maka kita juga berasumsi bahwa dia dibangkitkan di hari Minggu.
Namun, asumsi terbesar yang saya lihat adalah bahwa hari Sabtu pasti merupakan hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab, karena pada hari itulah umat Yahudi beribadah. Ya, tentu saja, itu memang merupakan hari ke-7 dalam siklus mingguan kalender Masehi, tapi kebanyakan orang berasumsi bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya, karena pada hari itu pula lah umat Yahudi beribadah di sinagog. Telah diasumsikan bahwa umat Yahudi tidak ingin beribadah di hari lain selain hari Sabat yang sebenarnya. Jadi ya, kita bisa paham bagaimana hal tersebut bisa menciptakan asumsi, Doni. Asumsi-asumsi itu saling menumpuk satu sama lain. Dan akhirnya asumsi-asumsi baru pun tumbuh dari situ. Betul. Di program kita yang sebelumnya, Anda mengatakan bahwa para sarjana Yahudi tahu bahwa sebenarnya hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Nah, bisakah Anda menjelaskan hal itu sekarang, Doni? Apa bukti yang Anda miliki sehingga Anda tahu bahwa umat Yahudi mengetahui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang sebenarnya? Saya tidak berbicara mengenai umat Yahudi pada umumnya. Saya tahu bahwa di dalam dunia kekristenan pun sering terjadi kasus di mana orang-orang yang ke gereja adalah orang-orang yang tidak ingin mendengar kebenaran-kebenaran yang bertentangan dengan ajaran gereja mereka, yang sering ditutupi oleh para pemimpin gereja. Jadi tentu saja hal tersebut juga mungkin terjadi di dalam agama Yahudi. Bagaimanapun juga, ya, para sarjana Yahudi mengetahui hal tersebut. Oke, jadi yang Anda katakan adalah bahwa terlepas dari apa yang dipercaya atau dipraktekkan oleh umat Yahudi pada umumnya, para sarjana Yahudi tidak pernah betul-betul meninggalkan Sabat. Ya, tepat sekali Mario. Tetapi mereka dengan sengaja dan dengan sadar mengganti kalender yang digunakan untuk memperhitungkan hari Sabat. Oke. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Dan jujur, sebenarnya adalah sangat mungkin bila banyak umat Yahudi sendiri yang tidak tahu apa pengaruh dari pergantian kalender ini. Ya, menurut saya mungkin juga hal tersebut terjadi pada orang-orang yang merayakan hari Sabat pada hari Sabtu, Doni. Rata-rata anggota gereja Anda tidak tahu bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Ya, itu betul. Para penganut Advent hari ke-7 juga merupakan contoh yang bagus dalam hal ini. Mereka adalah salah satu golongan atau denominasi yang besar atau mungkin yang terbesar dalam agama Protestan yang merayakan Sabat pada hari Sabtu. Mereka telah memahami bahwa Gereja Katolik Roma telah mengklaim tanda otoritas mereka ketika mereka mengubah hari ibadah dari hari Sabat ke hari Minggu. Dan sesuai fakta. Baik, saya akan memberikan Anda beberapa kutipan. Oke, ini dia. Tolong dibacakan. Kutipan ini diambil dari Catholic Press di Sydney, Australia, dalam edisi Agustus tahun 1900. Baiklah, di dalam kutipan ini dikatakan, hari Minggu adalah hari yang ditetapkan oleh Gereja Katolik dan klaim untuk merayakannya hanya bisa dipertahankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Katolik. Dari ayat pertama hingga ayat terakhir Alkitab, tidak ada satupun ayat yang memberikan izin untuk memindahkan hari beribadah dari hari terakhir ke hari pertama dalam siklus mingguan. Nah, Mario, tolong bacakan kutipan selanjutnya. Oke, kutipan yang satu ini diambil dari bincang-bincang dengan Pastor Brady, seperti yang dikutip dalam The News of Elizabeth di New Jersey. Di dalam kutipan tersebut dikatakan, adalah hal yang baik untuk mengingatkan para anggota gereja Presbyterian, gereja Baptis, gereja Metodis, dan umat Kristen lainnya bahwa Alkitab tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung mereka dalam beribadah di hari Minggu. Beribadah di hari Minggu adalah ketetapan gereja Katolik Roma. Karena itu, orang-orang yang beribadah pada hari tersebut adalah orang-orang yang beribadah sesuai dengan perintah gereja Katolik Roma. Wah, Doni dan para pendengar, kutipan ini betul-betul gamblang. Di dalamnya dikatakan bahwa hari Minggu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Itu hanyalah ketetapan gereja Katolik Roma. Benar. Umat Katolik tidak menyembunyikan apapun. Benar. Mereka tidak akan melakukannya. Karena bagi mereka, ini adalah simbol otoritas mereka. Iya, masih ada satu kutipan lagi, Doni. Apa itu? Kutipan ini diambil dari The Catholic Universe Bulletin yang dipublikasikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1942. Di dalamnya dikatakan, Gereja Katolik Roma mengubah hari Sabat ke hari Minggu dengan hak ilahi yang diberikan kepadanya oleh pendirinya, Yesus Kristus. Umat Protestan yang mengklaim Alkitab sebagai satu-satunya pedoman iman tidak memiliki alasan untuk merayakan hari Minggu. Jadi Doni, apakah para sarjana Katolik mengetahui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang sebenarnya? Menurut saya ya, itu tergantung pada orangnya. Para sarjana Yahudi yang sering mempelajarinya pasti tahu. Salah satu sarjana Katolik yang mengetahui kebenaran akan hal tersebut adalah Patrick Madrid. Dia itu adalah seorang sarjana dan pembela Katolik yang terkenal. Juga seorang penulis dan penyiar radio. Pada tanggal 5 Januari tahun 2006, dia menjadi pembawa acara dalam sebuah acara radio bernama Open Line. Nah, acara tersebut disiarkan di radio Global Catholic Radio Network.
Nah, ngomong-ngomong, rupanya seorang pendengarnya menelpon dan menanyakan hal yang kita bahas ini. Sang pendengar tersebut diberitahu oleh seorang penganut Advent hari ke-7 bahwa Gereja Katolik telah mengubah hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu, dan kemudian pendengar ini ingin mendengarkan pendapat Madrid mengenai itu. Iya, mengenai hari Sabtu ke hari Minggu kan? Iya, itulah yang diberitahukan kepada sang pendengar itu. Namun komentar Madrid mengenai hal tersebut, dan saya memiliki rekaman audionya di komputer saya, Mario. Oke. Sebenarnya membenarkan asumsi tersebut, dia menjelaskan bahwa sebenarnya salah satu perubahan yang dibuat oleh Gereja Katolik adalah penanggalan. Hal ini menunjukkan bahwa Madrid mengetahui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang alkitabiah, yang mana tentunya juga berarti bahwa hari Minggu juga bukanlah hari kebangkitan yang sebenarnya. Oke. Saya telah menuliskan komentar Madrid tersebut karena menurut saya itu betul-betul membuka pikiran. Nah, Mario, tolong dibacakan. Ini adalah perkataan Patrick Madrid. Yes, betul. Inilah jawabannya atas pertanyaan sang pendengar di siaran radionya itu. Oh, baiklah. Madrid mengatakan, yang harus kita ingat adalah, pertama-tama, perkataan Yesus. Dia berkata, jangan lupa, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan sang anak sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia memiliki otoritas yang mencakup cara merayakan perintah tersebut. Apa yang saudara ipar Anda tidak pahami adalah bahwa Gereja Katolik tidak mengubah perintah tersebut. Gereja Katolik melaksanakan perintah tersebut untuk tetap menguduskan hari Sabat. Hanya saja, Gereja Katolik melakukannya di hari Tuhan. Dan umat Kristen awal memindahkan perayaan dalam perintah tersebut dari hari Sabtu ke hari Minggu. Pertama-tama, karena terdapat perbedaan yang jelas di antara persyaratan perjanjian lama mengenai ritual-ritual dan tuntutan perjanjian Musa mengenai peribadatan di hari Sabat dan kurban hewan dan hal-hal lain sejenis itu. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa kekristenan itu berbeda dengan paham Yahudi. Kekristenan berasal dari paham Yahudi, namun berbeda dari itu. Merayakan kedatangan Tuhan. Maaf, maksud saya merayakan kebangkitan dan kematian di hari di mana dia bangkit dari kematian, sepertinya adalah hal yang patut untuk dilakukan. Hal lain yang juga mesti kita ingat adalah bahwa kalender yang kita, termasuk penganut Advent hari ke-7, gunakan, bukan hanya sebuah kalender yang dirancang oleh Gereja Katolik, tetapi juga merupakan sebuah kalender yang dibuat berdasarkan tahun matahari dan bukan tahun bulan. Dan kalender bangsa Yahudi yang digunakan di zaman Kristus mengikuti bentuk kalender bulan, yang mana beberapa hari lebih pendek dibandingkan kalender matahari. Jadi, ironi terbesarnya adalah bahwa bahkan penganut Advent hari ke-7 itu sendiri tidak beribadah di hari Sabat yang tepat seperti dengan yang dilakukan bangsa Yahudi di zaman Kristus. Karena sejak kalender yang kita gunakan sekarang ini tidak lagi mengikuti kalender bulan, maka hari Sabat sudah melenceng beberapa hari. Wah, dia mengakui semua hal ini, Doni. Ya, tentu saja. Begini, para sarjana tahu lebih banyak dibandingkan masyarakat awam. Betul. Mereka mengetahui kebenaran meskipun mereka akan menutupinya jika kebenaran itu berlawanan dengan ajaran mereka. Tapi di sini, Madrid tidaklah munafik. Dia jujur, dia percaya bahwa perubahan hari ibadah ke hari Minggu merupakan tanda otoritas Gereja Katolik. Jadi mengapa dia tidak ingin mengakuinya? Iya, menurut saya itu benar. Jadi kapan itu terjadi, Doni? Oke, sekitar awal abad kedua. Anda sudah bisa menemukan umat Kristen beribadah di hari Minggu. Sayangnya, kita tidak memiliki banyak waktu untuk membicarakan semua kutipan yang telah kita dapatkan mengenai hal ini karena sekarang saya ingin fokus pada tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Oke. Tapi kita memiliki kutipan-kutipan lainnya, dan mungkin nanti kita bisa membahasnya di program-program selanjutnya ya. Namun pada Konsili Nisea di abad keempat lah kalender penyembah berhala Julian secara formal ditetapkan sebagai kalender yang akan digunakan untuk tujuan keagamaan. Konsili Nisea merupakan hal yang signifikan dalam sejarah agama Yahudi, karena setelah itulah terjadi penyiksaan yang menimpa semua orang yang ingin berpegang teguh pada cara penentuan waktu yang alkitabiah. Nah, Heinrich Graetz adalah seorang Yahudi berkebangsaan Jerman. Dia adalah salah seorang sejarawan yang menulis sejarah besar bangsa Yahudi. Iya, saya pernah mendengar itu, Doni. Buku tersebut tersedia dalam beberapa volume, kan? Iya, betul sekali, Mario. Salah satu dari teori-teorinya mengenai tradisi Taurat tidak begitu tepat, tapi jelas. Dia memahami pentingnya peristiwa Konsili Nisea. Mario, tolong bacakan kutipan dari bukunya yang berjudul History of Jews, volume 2, halaman 563. Baiklah, di dalamnya dikatakan, pada Konsili Nisea, kekristenan telah kehilangan hubungan dengan asal-usulnya. Hingga saat ini, Hari Raya Paskah Easter selalu dirayakan bersamaan dengan Paskah Passover Yahudi, dan tentu saja pada hari-hari yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Sanhedrin di Yudea mengenai itu.
Tetapi ke depannya, perayaan Hari Raya Paskah Easter tersebut akan dirayakan secara terpisah, terlepas dari kalender Yahudi. Kemudian Konstantin Agung, kaisar yang membentuk konsili untuk memperlancar agenda politik pribadinya, menetapkan jalur yang harus ditempuh oleh umat Kristen. Dia ingin agar umat Kristen sepenuhnya terpisah dari warisan spiritual mereka yang berasal dari agama Yahudi. Dialah yang menyatakan bahwa untuk kedepannya tidak akan ada lagi hari raya yang diperhitungkan dengan menggunakan kalender Yahudi. Pada halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya, Graetz mengutip alasan Konstantin. Nah, Mario, tolong bacakan. Baiklah, karena betul-betul tidak pantas bila di hari raya yang paling kudus ini, Paskah Easter, kita harus mengikuti adat bangsa Yahudi. Untuk selanjutnya, lebih baik kita berbeda dengan orang-orang jahat itu. Karena Sang Juru Selamat kita telah menunjukkan jalan yang lain. Betul-betul absurd bila orang-orang Yahudi membual bahwa kita, umat Kristen, tidak berhak untuk merayakan Hari Raya Paskah tanpa menggunakan aturan-aturan mereka dalam menentukan kalender. Konstantin mengatakan hal ini, Doni? Ya, cukup buruk kan? Deklarasinya itu memiliki dampak yang lebih jauh dan lebih menghancurkan terhadap metode penghitungan waktu kuno. Lalu Konstantius, anak dari Konstantin, dia melakukan hal yang lebih jauh lagi. Konstantin melarang umat Kristen menggunakan kalender Yahudi untuk menentukan hari raya. Sementara Konstantius, dia melarang umat Yahudi untuk menggunakan kalender tersebut. Nah, ini adalah kutipan dari sebuah artikel dari Jewish Encyclopedia yang membahas mengenai kalender. Ya, di sini dikatakan di bawah kekuasaan Konstantius, penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi mencapai level di mana perhitungan kalender pada saat itu dilarang dan memiliki hukuman yang sangat berat. Kita tidak boleh mengabaikan pentingnya tindakan ini. Di bawah penganiayaan yang intens, orang-orang Yahudi pun memodifikasi perhitungan waktu mereka. Bagaimana mereka melakukannya dan siapa yang melakukannya, Doni? Oke, Patriark Hillel kedua. Dia adalah ketua terakhir dari Dewan Sanhedrin. Nah, dia ini membuat aturan penghitungan yang digunakan oleh Sanhedrin dalam menghitung kalender lunisolar agar diketahui oleh semua orang. Pada akhirnya, hal ini membuat hari Sabtu diterima sebagai hari Sabat. Ini adalah penjelasan Graetz mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Mario, tolong bacakan. Baik, Doni. Kondisi buruk di Yudea merupakan hasil dari penolakan masyarakat terhadap Hillel yang pada saat itu belum sepenuhnya diterima. Adalah kebiasaan mereka sampai saat ini untuk tetap merahasiakan cara perhitungan bulan baru dan tahun kabisat, dan mereka mengumumkan waktu-waktu perayaan pada komunitas di pulau-pulau sekitarnya dengan cara mengumumkannya melalui pembawa pesan. Selama penganiayaan di bawah kekuasaan Konstantius, metode ini terbukti tidak praktis dan tidak berguna. Setiap kali Sanhedrin dilarang untuk menyesuaikan tanggal pada tahun kabisat, komunitas-komunitas Yahudi di negara-negara yang jauh dibuat ragu mengenai keputusan-keputusan keagamaan yang penting tersebut. Untuk menghentikan segala kesulitan dan ketidakpastian tersebut, Hillel kedua mengumumkan kalender yang tetap. Dengan tangannya sendiri, sang pemimpin itu menghancurkan ikatan terakhir yang menyatukan komunitas-komunitas yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan Roma dan Persia. Kita harus paham bahwa pemimpin Yahudi itu sendirilah yang memperkenalkan kalender tetap dan kalender yang merupakan versi terakhir, yang mana menghancurkan ikatan yang menghubungkan komunitas-komunitas Yahudi yang tersebar luas. Fakta bahwa perubahan ini terjadi 1600 tahun yang lalu menjelaskan mengapa orang-orang mengasumsikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya hanya karena pada hari itulah umat Yahudi beribadah. Ya, saya yakin seperti itu, Mario. Waktu memiliki cara untuk mengaburkan fakta. Namun para sarjana Yahudi masih tetap mawas bahwa ini semua berbicara tentang perubahan kalender. Pada situs torah.org terdapat sebuah artikel yang berjudul The Jewish Calendar Changing the Calendar, atau dalam bahasa Indonesia berarti kalender Yahudi mengganti kalender. Dalam artikel tersebut dikatakan, menyatakan bulan baru melalui pengamatan bulan baru dan tahun baru melalui datangnya musim semi hanya bisa dilakukan oleh Dewan Sanhedrin. Pada masa kekuasaan Hillel kedua, orang-orang Roma melarang praktek tersebut. Hillel kedua kemudian memaksakan untuk memberlakukan kalender tetap miliknya, yang oleh karena itu memberikan dampak diterimanya kalender-kalender Sanhedrin di masa-masa yang akan datang. Mereka semua mengetahui kebenaran tersebut, ya kan? Ya, mereka mengetahuinya. Baiklah para pendengar sekalian, jangan beranjak dulu. Kita akan rehat sejenak. Ketika kami kembali nanti, saya ingin mendengarkan lebih banyak kutipan dari orang-orang Yahudi itu sendiri mengenai pemahaman mereka terhadap hal ini. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Nah Doni, silakan lanjutkan pembahasan kita. Baiklah, Mario, begini. Sudah cukup jelas bahwa para sarjana Yahudi sebenarnya betul-betul mawas bahwa kalender yang sekarang ini juga mereka gunakan merupakan kalender yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Yahwa. Mereka bahkan mengetahui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Mereka mengetahui hal itu. Lebih jauh lagi, para sarjana Yahudi tahu bahwa perubahan kalender lah yang mengubah hari Sabat. Iya, apakah Anda memiliki kutipan dari seorang sarjana Yahudi yang bisa membenarkan pernyataan Anda tersebut, Doni? Oh, tentu saja ya. Louis Finkelstein. Dia ini merupakan seorang sarjana Yahudi yang terkenal dan juga dihormati. Dia mengajar di seminari Jewish Theological Seminary of America. Nah, di mana dia merupakan seorang instruktur Talmud dan juga seorang profesor teologi. Dia kemudian menjadi rektor, ketua, konselir, dan juga konselir emeritus. Dia telah menulis atau menyunting lebih dari 100 buku selama masa hidupnya. Oke, jadi sudah jelas dia mengetahui banyak hal, Doni. Ya, dia mengetahui banyak hal. Dalam sebuah surat pada tanggal 20 Februari 1939, Finkelstein mengakui kalender Yahudi ditetapkan pada abad ke-4. Graetz juga menghubungkan perubahan kalender di abad ke-4. Dia menjelaskan, di abad ke-4, perhitungan kalender di dalam artikel-artikel keagamaan pun bahkan dilarang. Saya tahu banyak orang yang mengasumsikan bahwa karena siklus mingguan modern kita memiliki 7 hari di dalamnya, maka itu pasti berasal dari siklus mingguan Ibrani yang berisikan 7 hari, Doni. Itu adalah asumsi yang tidak masuk akal, ya. Perbedaan terbesar antara kalender modern dengan kalender Alkitabiah itu bisa ditemukan pada siklus mingguan yang digunakan masing-masing kalender tersebut. Betul. Siklus mingguan pada kalender modern tidak terputus. Sementara siklus mingguan pada kalender Alkitab selalu dimulai baru di setiap bulan baru. Ya. Dalam kalender Alkitab, setiap bulan selalu diawali dengan hari bulan baru. Betul. Hari kedua di setiap bulannya selalu merupakan hari pertama dalam siklus mingguan, selalu seperti itu. Siklus mingguan itu sendiri dimulai baru di setiap bulannya. Oleh karena itu, Sabat hari ke-7 bukanlah bagian dari siklus mingguan yang berkelanjutan dan juga bukan merupakan hari Sabtu modern. Para Yahudi mengetahui hal ini. Nah, Mario, tolong bacakan ini. Ini adalah kutipan yang diambil dari edisi awal Universal Jewish Encyclopedia dari sebuah artikel yang berjudul Holidays. Oke, di dalam kutipan ini dikatakan, bulan baru itu masih ada dan hari Sabat yang sebenarnya masih bergantung pada siklus bulan. Pada awalnya, hari bulan baru dirayakan dengan cara yang sama dengan hari Sabat, namun kemudian secara perlahan, hari bulan baru menjadi kurang penting lagi, sementara hari Sabat semakin menjadi sekedar hari-hari keagamaan dan kemanusiaan untuk mendapatkan arahan-arahan dari meditasi rohani dan untuk kedamaian dan kesenangan jiwa. Di dalamnya langsung dikatakan, hari Sabat yang sebenarnya masih bergantung pada siklus bulan. Bangsa Yahudi masih menggunakan metode penentuan waktu lunisolar untuk menentukan hari raya tahunan mereka. Namun, hari Sabat mingguan mereka sudah tidak memiliki hubungan dengan bulan. Iya, itu menjelaskan mengapa hari Paskah Passover tanggalnya selalu berubah setiap tahun, Doni. Iya, tepat sekali, Mario. Nah, bisakah hari raya tahunan menggunakan siklus bulan, namun hari Sabat mingguan menggunakan siklus yang berbeda, Doni? Ya, begitulah asumsi umat Protestan yang merayakan Sabat pada hari Sabtu. Namun para sarjana Yahudi mengklaim sebaliknya. Mereka tahu dengan jelas bahwa hari Sabat mingguan awalnya dihubungkan dengan bulan. Betul. Mario, tolong terus bacakan kutipan dari Universal Jewish Encyclopedia tersebut. Apa yang dikatakan selanjutnya? Selanjutnya dikatakan, dengan perkembangan pentingnya, Sabat sebagai hari penyucian dan penekanannya dilandaskan pada angka 7 yang signifikan, dan pada akhirnya siklus mingguan menjadi semakin terpisah dengan hubungannya dari siklus bulan. Nah, itu dia. Para sarjana Yahudi berspekulasi pada waktu-waktu yang berbeda, di mana Sabat yang pada awalnya dihubungkan dengan bulan, kemudian dihubungkan dengan siklus mingguan yang tidak terputus. Kemungkinan perubahan tersebut terjadi ketika Hillel kedua menetapkan aturan kalender barunya. Mengapa Anda berkata demikian, Uni? Ketika dia menetapkan aturan kalender barunya, dia harus memperkenalkan aturan-aturan penundaan. Aturan-aturan penundaan tidaklah dibutuhkan ketika Anda menghitung hari raya tahunan maupun hari Sabat mingguan dengan menggunakan kalender lunisolar. Betul. Aturan-aturan tersebut hanya dibutuhkan bila hari-hari raya tahunan dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar. Sementara Sabat hari ke-7 dihitung dengan menggunakan kalender yang berbeda, yaitu kalender solar. Baiklah, sekarang saya ingin menanyakan sesuatu. Bila perhitungan hari Sabat memang tidak tepat pada masa Kristus, lantas mengapa dia tidak memperbaikinya, Doni? Oke. Mario, dan Anda juga para pendengar, justru hal tersebut yang memberitahukan kita bahwa kalender yang digunakan oleh bangsa Israel pada abad pertama adalah kalender lunisolar. Oke. Begini,
Pada masa tersebut, imam besarlah yang berwenang dalam perhitungan kalender. Dialah yang menentukan kapan bulan baru dimulai. Betul. Hal yang signifikan adalah bahwa imam besar selalu berasal dari kaum Saduki, jadi bukan kaum Farisi. Apa yang diyakini oleh kaum Saduki? Saya tahu Yahusua menolak hukum lisan kaum Farisi karena itu tidak lebih dari sekedar tradisi buatan manusia. Nah, apa yang menarik mengenai kaum Saduki, Doni? Kepercayaan kaum Saduki pun memiliki pengajaran salah di dalamnya. Namun mereka juga menolak tradisi tetua kaum Farisi. Betul. Kaum Saduki tetap menggunakan kitab Musa sebagai satu-satunya sumber otoritas ilahi. Ya, jadi sebenarnya kepercayaan kaum Saduki lebih dekat dengan kebenaran, ya kan? Ya, betul Mario. Dan mereka adalah pihak yang bertugas untuk menentukan kalender. Ya, setidaknya mereka melakukan itu hingga penghancuran Yerusalem. Karena setelah peristiwa tersebut, mereka menghilang. Nah, Mario, berikut ini adalah kutipan yang diambil dari The Jewish Encyclopedia volume 9. Ini menjelaskan apa yang menimpa kaum Saduki. Oke, tolong dibacakan di halaman 666. Halaman 666? Iya. Itu lucu. Baiklah, akan saya bacakan. Oke. Di dalamnya dikatakan, dengan runtuhnya bait suci pada tahun 70 setelah Masehi, kaum Saduki pun menghilang, menyisakan semua peraturan mengenai urusan-urusan Yahudi di tangan kaum Farisi. Karena itu, setelahnya, kehidupan kaum Yahudi ditentukan oleh kaum Farisi. Keseluruhan sejarah agama Yahudi dibangun ulang dari sudut pandang kaum Farisi, dan aspek baru pun diberikan terhadap Dewan Sanhedrin yang terdahulu. Rantai tradisi baru pun menggantikan tradisi imam yang lama. Faham Farisi pun membentuk karakter agama Yahudi serta kehidupan dan pemikiran orang-orang Yahudi di masa depan. Kaum Farisi yang dimaksud di sini adalah kaum Farisi yang sama dengan yang dimaksud Yahusua dalam kitab Matius pasal 23 ayat 15. Ketika dia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Ya, dan orang-orang seperti mereka lah yang memegang kendali pada saat itu, Doni. Dan mereka adalah orang-orang dengan tradisi yang mempengaruhi para penganut Sabat hari Sabtu hingga hari ini. Tradisi lisan kaum Farisi dicatat dalam kitab Talmud dan dikecam oleh Kristus yang kemudian menjadi patokan agama Yahudi kerabian. Jadi Anda mengklaim bahwa kalender yang digunakan oleh umat Yahudi hari ini adalah kalender yang telah digerogoti oleh tradisi buatan kaum Farisi. Saya tidak perlu mengklaim hal tersebut, Mario, ya. Umat Yahudi telah mengklaimnya. Anda ingat Louis Finkelstein yang kita bicarakan tadi? Ya, saya ingat tadi. Nah, dia menuliskan, paham Farisi menjadi paham Talmud. Namun, inti dari ajaran Farisi kuno masih tetap ada. Ketika umat Yahudi mempelajari kitab Talmud, sebenarnya mereka mengulang argumen yang digunakan dalam Akademi Palestina. Inti dari ajaran Farisi tetap dipahami dan tetap penting. Dari Palestina ke Babilonia, dari Babilonia ke Afrika Selatan, Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman, dari negara-negara tersebut ke Polandia, Rusia, dan umumnya Eropa Timur. Paham Farisi kuno telah tersebar kemana-mana. Kedengarannya dia sedang menyombongkan diri, Doni. Ya, tentu saja. Dia adalah seorang Rabi Talmud. Tradisi Talmud mengajarkan bahwa bila Anda kehilangan jejak dalam menentukan hari Sabat, yang harus Anda lakukan hanyalah beribadah di setiap hari ke-7. Alasan inilah yang digunakan untuk membenarkan paham bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7. Mereka dengan sengaja kehilangan jejak ketika menghitung bulan baru. Oke, di mana saya bisa menemukan kutipan yang mengatakan hal tersebut, Doni? Ya, Mario, itu ada di dalam traktat Sabat pasal 7. Nah, di dalamnya dikatakan, seseorang yang telah melakukan perjalanan di padang gurun dan tidak tahu kapan hari Sabat, harus menghitung 6 hari dari hari di mana dia menyadari yang telah dia lewatkan, lalu merayakan Sabat pada hari ke-7. Anda bisa membaca kutipan tersebut di situs jewishvirtuallibrary.org. Luar biasa. Dan Talmud tidak lain hanyalah tradisi-tradisi kaum Farisi yang selalu ditolak oleh Yahusua. Ya, tepat sekali, Mario. Itulah Talmud. Pada tahun 1949, Finkelstein mempublikasikan sebuah karya berjudul The Jews, Their History, Culture, and Religion. Pada halaman 1332, volume 4, dia menuliskan, kewenangan kitab Talmud berasal dari posisi yang dipegang oleh akademi-akademi kuno, yaitu akademi-akademi Farisi. Para guru dari akademi-akademi tersebut, baik akademi dari Babel maupun Palestina, dianggap sebagai penerus yang sah dari Dewan Sanhedrin yang sebelumnya. Di masa ini, orang-orang Yahudi tidak memiliki pusat otoritas hidup yang sebanding dengan Dewan Sanhedrin kuno atau akademi-akademi yang ada setelahnya.
Oleh karena itu, segala keputusan mengenai agama Yahudi harus didasarkan pada kitab Talmud sebagai rangkuman dari ajaran para tetua Farisi ketika mereka masih ada. Ya, itu adalah pernyataan yang luar biasa. Pada dasarnya Finkelstein mengatakan bahwa kitab Talmud memang berasal dari tradisi kaum Farisi. Kaum Farisi yang sama yang oleh Yahosua disebut bagaikan kuburan yang dilabur putih. Oke, ini dia kutipannya. Di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 27 dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Orang-orang Kristen tulus zaman ini sering tertarik pada keindahan agama Yahudi yang telah dilabur putih. Mereka hanya ingin melakukan hal-hal yang benar. Oleh karena itu mereka berasumsi bahwa mereka bisa mendapatkan terang dari orang-orang Yahudi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkannya dari ajaran itu. Betul. Mereka tidak bisa mendapatkannya dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menolak Yahwa ketika mereka menuntut Samuel untuk mengurapi seorang raja untuk mereka. Lalu, dengan kemartiran Stefanus, mereka bukan lagi umat Yahwa yang istimewa. Anda tidak akan bisa mendapatkan terang baru dari mereka, Doni. Ya, argumen bahwa orang-orang percaya harus beribadah di hari Sabtu karena pada hari itulah umat Yahudi beribadah adalah sebuah argumen yang dilandaskan pada asumsi bahwa umat Yahudi tidak akan beribadah di hari lain selain hari Sabat yang sebenarnya. Tapi sudah jelas, mereka mengubah hari Sabat ketika mereka mengganti kalender yang dulunya digunakan untuk menghitung hari Sabat. Oke, Doni dan para pendengar, penting untuk diingat dalam pembahasan ini bahwa hari Sabat bukanlah perintah yang dibuat oleh manusia. Ya. Itu ditetapkan oleh Yahwa. Dan karena itu, tidak ada otoritas di bumi, baik paus, pastor, ataupun rabi, yang berhak untuk menetapkan hari ibadah yang berbeda atau metode penghitungan hari ibadah yang berbeda. Betul. Anda mengatakan bahwa hari Sabat seharusnya menjadi sebuah tanda yang abadi antara dia dan umatnya yang setia kepadanya. Nah, Mario, tolong bacakan kutipan mengenai hal itu. Ada di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 13 hingga 14. Baiklah. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahwa yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Bila Anda ingin menghormati pencipta dan penebus Anda, maka Anda harus mematuhinya dan menyembahnya pada hari Sabatnya. Betul. Bila Anda ingin menghormatinya, Anda tidak akan mencontoh tradisi kaum Farisi atau menggunakan kalender umat Katolik. Sebaliknya, Anda akan beribadah kepadanya di hari Sabatnya yang kudus, yang dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar yang telah Dia tetapkan pada masa penciptaan. Luar biasa. Kita telah menjadi begitu buta, Doni. Iya. Begitu percaya bahwa orang-orang Yahudi tahu apa yang mereka lakukan. Dan selama ini, orang-orang Yahudi yang menjadi panutan orang-orang yang merayakan Sabat di hari Sabtu ternyata hanyalah kaum Farisi. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC. Jadi, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar.
Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, terima kasih karena masih bergabung bersama kami di Radio WLC. Seperti yang telah saya janjikan sebelum rehat tadi, sekarang kita memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC dari seluruh penjuru dunia. Nah Doni, Anda siap? Siap banget. Pertanyaan untuk hari ini dikirim oleh Yusar Gondo di Jakarta, Indonesia. Dia menuliskan, saya memiliki sebuah masalah yang telah saya doakan untuk sekian lama agar bisa terselesaikan, namun saya belum mendapatkan jawaban atas doa saya itu. Mengapa kelihatannya Yahwa seakan tidak menjawab doa saya? Ini adalah pertanyaan yang hebat ya. Itu adalah sesuatu yang kita semua bisa rasakan dan alami dalam kehidupan kita. Ya, saya tahu saya pun bisa saja merasakan hal seperti itu, Doni. Baiklah, mari kita mulai dengan membacakan kutipan dari kitab Matius pasal 7 mengenai perkataan Sang Juru Selamat mengenai doa. Ayat yang keberapa? Tunggu sebentar. Oke, mulai ayat 7 dan tolong dibacakan hingga ayat 11. Baik, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih Mario. Nah, saya ingin mengawali jawaban kita dengan ayat-ayat tersebut karena jelas, Yahwa ingin menjawab doa-doa kita. Betul. Yahuswa selalu mendorong murid-muridnya untuk berdoa. Jadi bila kelihatannya seakan-akan doa Anda tidak dijawab, maka janganlah menyerah. Teruslah berdoa. Baiklah. Tapi kenapa terkadang kelihatannya doa kita seperti hanya mencapai plafon kamar dan memantul kembali kepada kita, Don? Ya, ada beberapa alasan mengapa doa kita seakan-akan tidak terjawab, ya. Oke. Atau memang tidak dijawab. Alasan yang pertama adalah kita tidak selalu berdoa sesuai dengan kehendak Yahwa. Nah, tolong dibuka di kitab 1 Yohanes pasal 5. Begini. Kita tidak memiliki kemampuan melihat seperti yang Bapa miliki. Betul. Kita tidak memiliki hikmat seperti yang Dia miliki. Terkadang kita meminta sesuatu yang Dia tahu bukanlah hal terbaik untuk kita. Ketika kita meminta sesuatu yang Dia tahu bisa melukai kita, baik secara rohani maupun secara duniawi, maka Dia tidak akan menjawab doa kita, karena Dia mengasihi kita. Oke Mario, apakah Anda sudah menemukan ayatnya? Iya, kitab 1 Yohanes pasal 5. Baiklah, tolong dibacakan di ayat 14 dan 15. Baiklah, di dalamnya dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sungguh janji yang indah, Doni. Ya, memang indah, tapi peringatannya adalah kita harus meminta sesuai dengan kehendaknya. Betul. Nah, sekarang buka beberapa pasal sebelumnya, yaitu di kitab 1 Yohanes pasal 3. Oke. Alasan lain mengapa doa kita tidak dijawab adalah karena mungkin ada dosa yang masih sengaja kita lakukan. Menakjubkan melihat betapa banyaknya umat Kristen yang menganggap Yahwa seperti jin besar di langit yang akan selalu memberikan apapun yang kita mau. Bila selama hidup kita pernah berbuat dosa, yang saya maksud bukanlah dosa yang olehnya kita telah bertobat dan meminta ampunan dan pertolongan kepada Yahwa agar Dia mengampuni kita. Tapi yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang kita tahu adalah salah, namun tetap saja kita lakukan. Hal seperti itu mempengaruhi kehidupan doa kita. Nah, Mario, sekali lagi, tolong dibacakan di kitab 1 Yohanes pasal 3, ayat 21 dan 22. Baiklah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Yahwa, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita tidak bisa berbuat dosa secara sadar dan kemudian berharap agar Yahwa menjawab doa kita. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Yusar seperti itu ya, namun sungguh menakjubkan melihat betapa banyaknya umat Kristen yang melakukan hal itu.
Dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, Yahwa tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Betul. Daud pun demikian, dia mengetahui bahwa doa-doanya tidak akan dijawab bila dia masih berbuat dosa. Silakan dibacakan di kitab Mazmur pasal 66 ayat 18 dan bacakan pendapat Daud mengenai itu. Oke. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Yahwa tidak mau mendengar. Itu cukup jelas, Doni. Ya, hal lain juga yang mungkin terjadi adalah Yahwa telah menjawab doa-doa kita sesuai dengan yang kita minta. Namun mungkin saja dia menjawab doa kita bukan pada waktu yang kita harapkan. Dia bahkan bisa saja menunda untuk menjawab doa kita karena dia tahu bahwa kita harus bisa belajar bersabar dan tetap tekun berdoa. Dalam hal ini sama seperti hal lainnya, kita bisa yakin bahwa dia akan mengusahakan segalanya untuk memberikan hasil terbaik yang bisa didapatkan. Oke, semua ini tentunya kembali lagi pada rasa percaya kan? Seperti halnya bagaimana seorang anak tidak memahami mengapa ibu dan ayahnya terkadang melarang dia untuk melakukan sesuatu. Begitupun dengan kita. Kita tidak akan selalu bisa memahami mengapa Bapa Surgawi kita mengatakan tidak, tapi kita bisa percaya bahwa dia ingin melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, tepat sekali. Dan jangan lupa bahwa Yahwa juga bisa saja telah menjawab doa kita, hanya saja dalam hal yang tidak kita harapkan atau sadari. Itu juga bisa saja terjadi. Yahwa bisa melihat gambaran besar yang tidak bisa kita lihat karena terbatasnya pandangan kita. Nah, tadi Anda sudah membacakan ayat di mana Yahusua berkata, adakah seseorang yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Betul. Nah, ketika kita meminta dan berharap untuk menerima sesuatu yang kita anggap akan memberkati kita, tapi ternyata itu hanya akan menjadi kutuk bagi kita, maka itu akan menjadi sama dengan memberikan batu saat yang diminta adalah roti. Dan Bapa tidak akan pernah melakukan itu. Jadi kita harus percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik untuk kita. Ya, Anda tahu Doni, sebenarnya kita bisa menyemangati diri kita dengan fakta bahwa Yahwa tidak selalu menjawab doa kita persis seperti yang kita harapkan dan kapan kita menginginkannya. Karena itu menunjukkan bahwa dia memang memegang kendali. Dia bukanlah jin besar di langit. Dia tidak terbatas dan dia memiliki kuasa untuk menolak harapan kita bila dia mengetahui bahwa hal yang kita inginkan itu bisa menyakiti kita. Itu adalah cara yang bagus untuk melihat situasi ini, Mario. Baiklah, masih ada 2 poin lagi. Pertama, kita harus ingat untuk selalu berdoa dalam nama Yahuswa. Ini penting. Mario, silakan bacakan kitab Yohanes pasal 14 ayat 13 hingga 14. Baiklah, di dalamnya dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta apapun juga dalam namaku, aku akan melakukannya. Banyak orang yang berpikiran bahwa mereka telah berdoa dalam nama Yahuswa ketika mereka mengucapkan dalam nama Yesus, amin, di setiap penghujung doa mereka. Nah, ini adalah cara yang sangat dangkal dalam menafsirkan berdoa dalam nama Yahuswa. Ya, ini bahkan bisa disebut penghinaan terhadap kekudusan Yahwa, kan Doni? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa berpikiran bahwa hanya dengan menambahkan kalimat dalam nama Yahuswa di akhir doa kita, maka doa kita akan bekerja layaknya mantra magis yang memaksa Yahwa untuk memberikan apa yang kita minta? Maksud saya, itu tidak hanya menghina kekudusannya, tapi juga menghina kekuatan, kuasa, dan bahkan kasihnya. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Doni. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang dia tahu hanya akan menyakiti kita. Ya, betul-betul berdoa dalam nama Yahuswa berarti bahwa kita mendoakan kehendaknya lah yang akan terjadi. Dan mendoakan agar dia mendapatkan kemuliaan. Kita tidak boleh hidup dengan berpikiran bahwa hanya dengan melampirkan 3 buah kata dalam doa kita, maka itu akan terwujud. Hal semacam itu adalah sihir, bukan kehidupan berdoa yang sebenarnya. Betul. Nah, poin terakhir yang harus kita ingat adalah bahwa bahkan doa dari orang-orang saleh yang diceritakan di dalam Alkitab pun tidak selalu dijawab sesuai dengan cara yang mereka inginkan, dan kapanpun mereka menginginkannya. Abraham misalnya, dia masih saja tidak mempunyai keturunan setelah beberapa dekade menjalani kehidupan pernikahan. Iya, juga ketika Yahuswa di Taman Getsemani, Doni, yang meminta agar cawan tersebut berlalu daripadanya. Ya, dia meminta agar cawan tersebut berlalu daripadanya bila itulah kehendak Bapanya. Betul. Itulah yang penting untuk ditambahkan di dalam doa kita. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sebenarnya saya memikirkan kisah Paulus. Kita tidak tahu apa yang mengganggunya, tapi jelas, ada sesuatu yang mengganggunya. Dia berulang kali berdoa namun doa-doanya tidak pernah dijawab. Mario, mari kita bacakan kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 8 hingga 10. Oke. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Yahwa supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Yahwa, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Betul-betul sebuah pernyataan iman yang sangat indah. Dan seharusnya kita juga bersikap seperti itu. Betul. Baik, ketika kita melihat doa-doa kita terjawab ataupun tidak terjawab, kita bisa tetap tenang karena Yahwa memegang kendali. Saya ingin menutup jawaban kita dengan mengutip sebuah janji. Jadi Mario, tolong buka kitab Roma pasal 8 dan bacakan ayat 26 hingga 28. Oke. Ayat-ayat tersebut sungguh indah karena itu memberitahukan kita bahwa Yahwa sangat ingin memberkati kita dan menjawab doa-doa kita. Bahkan Rohnya sendiri pun akan bekerja bersama kita untuk membantu kita berdoa secara efektif. Anda sudah menemukan ayat yang saya maksud tadi, Mario? Kalau begitu silakan dibacakan. Ya, baiklah, di dalamnya dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Yahwa berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Minta dan teruslah meminta, ketuklah dan teruslah mengetuk. Selalulah doakan agar kehendaknya lah yang akan terjadi. Yahwa ingin menjawab doa-doa kita. Jadi teruslah percaya padanya, bahkan ketika tampaknya doa-doa Anda tidak didengarkan. Ya, saya harap kita masih memiliki banyak waktu untuk segmen ini. Sayangnya kita telah kehabisan waktu. Baiklah para pendengar sekalian, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, Francis Ridley Havergal adalah seorang penyair dan penulis lagu rohani Inggris. Salah satu lagunya yang paling terkenal diawali dengan kata-kata, Yahwa ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Nyanyian pujian yang indah dengan penyerahan diri penuh ini diakhiri dengan kata-kata, limpah ruah kasihku kuserahkan padamu, diriku seutuhnya milikmu selamanya. Pendengar, pengikut Yahwa yang rendah hati dan setia ini meninggal karena penyakit radang selaput perut ketika dia baru berusia 43 tahun. Pada masa itu, obat antibiotik belum ada. Antibiotik barulah tersedia secara luas sekitar 60 tahun kemudian. Jadi, dia sangat menderita hingga hari kematiannya. Tetapi iman Francis kepada Bapa Surgawi yang mengasihinya tidak pernah goyah. Ketika dia terbaring sekarat, dia meminta seorang teman yang berdiri di samping tempat tidurnya untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 42. Temannya itu mulai membaca, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Francis merasa terhibur ketika mendengarkan ayat yang indah ini. Kemudian temannya membaca ayat 6 yang menyatakan, Aku ini Yahwa telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Francis memegang janji itu dengan iman. Dia kemudian menghentikan temannya membaca lebih jauh dan dengan suara lemah, hampir seperti berbisik dia berkata, dipanggil, dipegang tangannya, saya sudah bisa pulang dengan jaminan itu. Dengan kata-kata iman itu, dia mati di dalam Yahusua untuk menunggu hari kebangkitan. Para pendengar, tidak seorang pun dari kita yang sudah pernah mengalami kematian. Saat ini, ada yang mungkin sudah dekat pada hal itu, baik secara pribadi ataupun melalui kematian seseorang yang kita sayangi. Tetapi, di masa yang ekstrim seperti ini, hanya janji-janji Yahwa yang tersisa. Jika Anda sudah terbiasa mempelajari dan mempercayai janji-janji Yahwa saat ini,
maka tidak masalah apapun yang akan terjadi di masa depan, Anda akan aman dalam pemeliharaan kasih Bapa. Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26 menyatakan, "Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Yahwalah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Semua janji Yahwa adalah janji yang memampukan. Jadi ketika dia berkata, "Jangan takut," itu berarti dia dengan firman itu memampukan Anda untuk menjadi pemberani. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah Doni, harus saya katakan, informasi yang Anda bagikan kepada saya dan para pendengar hari ini adalah informasi yang cukup mengejutkan. Di masa kecil, saya selalu mendengarkan kisah-kisah di dalam Alkitab. Jujur, saya memiliki semacam ketidaksukaan terhadap kaum Farisi. Maksud saya, mereka melambangkan kemunafikan dan sikap sok suci. Anda tahu kan, Doni? Ya, saya tahu. Saya pun pernah merasakan demikian, Mario. Saya tidak terlalu tahu mengenai kaum Saduki. Tapi yang saya tahu mengenai kaum Farisi adalah bahwa merekalah yang selalu menganiaya Sang Juru Selamat, dan saya tidak ingin menjadi sok benar seperti mereka. Iya, sungguh mengejutkan. Dalam pernyataan Rabbi Finkelstein sendiri, kita bisa menemukan bahwa inti dari ajaran kaum Farisi masih ada hingga saat ini, dan kepada mereka lah banyak orang-orang tulus yang merayakan hari Sabat berpaling untuk mendapatkan terang yang baru. Ini adalah topik yang sangat penting karena, seperti yang telah kita bahas di program sebelumnya, ujian terakhir adalah ujian mengenai penyembahan. Binatang yang muncul dari dalam bumi yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 13 akan membuat patung binatang itu. Dan apa yang akan dilakukan patung binatang tersebut? Nah, tolong dibacakan ayat 15 hingga 17. Baiklah, kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 hingga 17. Di dalamnya dikatakan, "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Tanda binatang yang menakutkan itu membuat umat Kristen begitu khawatir dan ingin menghindarinya. Itu bukanlah seperti sebuah kartu identitas ya. Itu bukanlah seperti sebuah tato di tangan atau di dahi Anda. Ya? Juga bukan sebuah chip yang ditanam di dalam tubuh kita, Doni. Ya, bukan. Itu semua sebenarnya mengenai penyembahan. Khususnya pemaksaan hari beribadah yang palsu. Karena hari apapun yang ditetapkan sebagai hari beribadah dengan menggunakan kalender solar kepausan adalah hari beribadah
yang palsu. Mhm. Jadi apakah itu beribadah di masjid pada hari Jumat, atau beribadah di sinagog atau gereja pada hari Sabtu atau Minggu, semua itu adalah hari beribadah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan setulus apapun orang-orang percaya, dan banyak di antara mereka yang demikian ya, Betul. adalah sebuah tindakan yang tidak menghormati Yahwa bila kita mencoba untuk beribadah kepadanya di hari beribadah yang palsu. Itu sangat benar. Anda tahu, inti dorongan dalam kitab Wahyu adalah bagaimana cara menghindar agar kita tidak mendapatkan tanda binatang. Bagaimana cara menghindari 7 tulah terakhir? Dan sebelumnya, kita belum pernah mengetahui bahwa semua itu bergantung pada penyembahan. Nah, itu semua bergantung kepada siapa kita mau setia. Betul. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kita bisa menikmati kekudusan yang murni dari sorga bila kita bahkan tidak bisa menghormati sebuah permintaan sederhana seperti mengingat untuk tetap menguduskan hari Sabat. Iya, menakjubkan melihat kewajiban-kewajiban itu disampaikan dan menggunakan bahasa yang sangat cerdas, kan? Ya, setan telah betul-betul menguasai hal ini. Nah, Mario, saya ingin Anda membacakan kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 hingga 5. Bisakah Anda membacakan versi Alkitab Jenewa? Oke. Karena itulah terjemahan yang lebih dipilih oleh para pembaharu Protestan. Baiklah, di dalamnya dikatakan, dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Yang dimaksud dengan anggur Babel adalah kalender mataharinya. Seluruh dunia telah menggunakannya secara bersama-sama dan dalam berbagai generasi, orang-orang telah beribadah dengan menggunakan kalender itu tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, tolong lanjut baca 2 ayat selanjutnya. Baiklah, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu hai umatku, keluarlah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Setiap gereja memiliki beberapa kebenaran. Sayangnya setiap gereja juga telah berpegang pada ajaran-ajaran salah dan tradisi-tradisi kepausan. Nah, inilah sebabnya Yahwa memanggil setiap orang percaya zaman ini untuk mengikuti sang anak domba kemanapun dia pergi. Dan sang anak domba telah keluar meninggalkan Babel. Iya, para pendengar sekalian, bila ini adalah pertama kalinya Anda mendengarkan mengenai Sabat Lunar, kami tahu bahwa pembahasan ini terlalu berat untuk Anda. Kami tidak berharap agar para pendengar sekalian langsung mempercayai ucapan kami, tapi kami ingin meminta kepada para pendengar sekalian, tolong pelajari topik ini sendiri. Kami telah membahas mengenai hari Sabat yang Alkitabiah di program kami sebelumnya. Bila Anda melewatkannya, Anda masih bisa mendengarkannya di situs kami. Kami juga memiliki banyak artikel dan video di situs kami. Di sana Anda bisa mempelajari lebih banyak hal mengenai topik ini. Kami tidak meminta Anda untuk langsung mempercayai ucapan kami, namun kami meminta Anda untuk mempelajari topik itu sendiri. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.